Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Saya Aldo Wijaya dari SMA 1 Beras sebagai tim pro atau afirmasi pada debat kali ini mengenai mosi yang telah disampaikan bahwasanya Dewan ini memilih sekolah menengah yang mengadopsi model pendidikan klasik daripada pendidikan progresif. Pendidikan klasik adalah pendidikan yang dimana mereka bergantung pada cara belajar mengajar yang berpusat terhadap guru, sehingga guru menjelaskan materi-materi dasar terhadap siswa dan siswa harus memahami materi-materi dasar yang diberikan oleh guru tersebut. Sementara pendidikan progresif adalah suatu pendidikan yang berketerbalikan dengan pendidikan klasik yang dimana ini berpusat terhadap siswa, sehingga siswa mencari materi sendiri, memahami sendiri, dan juga mengimplementasikan sendiri terhadap soal-soal atau masalah-masalah di kehidupan sehari-hari. Dengan definisi tersebut, saya sebagai tim pro atau afirmasi sangat setuju dengan definisi kali ini, karena pendidikan klasik mengajarkan siswa cara berpikir, bukan hanya apa yang harus dipikirkan. Model ini juga berfokus pada fondasi pembelajaran yang sangat kuat dengan materi bahwasanya siswa harus memahami materi-materi atau pendidikan dasar yang diberikan oleh guru-guru dan pengertian yang harus dipahami oleh siswa agar mereka bisa mengasah ketajaman berpikir mereka sendiri. Berbeda dengan pendidikan progresif, pendidikan ini terlalu berpusat terhadap siswa dengan berfokus pada tren sesaat saja, sehingga hasilnya ini tidak sebaik dengan pendidikan klasik. Saya juga berpendapat bahwa pendidikan klasik tetap relevan dengan keadaan saat ini. Dengan pendidikan klasik, siswa dituntut untuk memahami materi-materi dasar, untuk menyelesaikan dengan logika yang didasari dari fondasi pembelajaran, dan siswa pula dituntut untuk membedakan, menganalisis, dan berpikir secara kritis dalam menyelesaikan masalah-masalah dan mengimplementasikan terhadap masalah-masalah di lingkungan sehari-hari. Dengan tuntutan inilah para siswa dapat menyelesaikan masalah dengan hasil asa analisis mereka saat mereka sekolah, dan pastinya sangat berguna saat mereka sepenuhnya menjadi masyarakat. Ini dibuktikan dari sebuah artikel yakni Wall Street Journal pada tahun 2019 menyebutkan bahwa lulusan sekolah dengan pendidikan klasik seringkali memiliki skor yang lebih tinggi dalam SAT dan ACT serta berhasil dalam perguruan tinggi dan karir mereka sendiri. Dan keberhasilan seperti ini pastinya didukung dengan adanya pendidikan klasik, yakni didukung oleh guru yang mengajarkan pendidikan-pendidikan dasar terhadap mereka semua atau siswa-siswa, dan siswa dituntut untuk memahami pembelajaran dasar tersebut dan mengimplementasikan ke soal-soal yang rumit dan masalah-masalah di kehidupan sehari-hari. Oleh sebab itu, berikut saya paparkan beberapa dampak positif dari pemberlakuan pendidikan klasik ini, yakni yang pertama, pengembangan karakter yang kuat. Pendidikan klasik menekankan pendidikan karakter moral, disiplin, dan etika kerja yang tinggi. Ini sangat dibutuhkan ketika mereka sudah dewasa dan bekerja di lingkungan masyarakat. Kenapa? Karena etika kerja yang tinggi yang diajarkan oleh pendidikan klasik ini pastinya sangat dibutuhkan ketika mereka sudah bekerja. Dan yang kedua, keterampilan berpikir kritis dan logis. Siswa dilatih untuk menganalisis, berdebat secara konstruktif, dan memecahkan masalah dengan menggunakan logika mereka dan melalui dasar pendidikan yang telah diajarkan. Hal ini berhasil karena ada dampingan guru yang memberikan fondasi yang kuat tersebut. Berbeda dengan adanya pendidikan progresif yang dimana mereka perlu diketahui dan jujur saja bahwasanya tidak semua siswa di negara Indonesia ataupun di dunia ini memiliki pemahaman yang sangat baik ketika mereka mencari materi sendiri untuk memahami materi tersebut sendiri dan mengimplementasikan. Tidak semua siswa memiliki kemampuan tersebut, sehingga masih dibutuhkan guru atau pendamping untuk mendampingi mereka belajar di lingkungan sekolah, sehingga pendidikan progresif tidak akan bisa mencapai hasil yang sebaik pendidikan klasik. Ini dibuktikan dari Asosiasi Sekolah Klasik di Amerika Serikat menunjukkan bahwa lulusan sekolah klasik memiliki tingkat kepuasan yang lebih tinggi dibanding dengan pendidikan progresif, sehingga saya menawarkan solusi untuk memaksimalkan pendidikan klasik. Kita bisa mengolaborasikan dengan digitalisasi. Meskipun namanya klasik, tetapi tidak mungkin bahwasanya pendidikan ini bisa dibarengi dengan adanya digitalisasi, sehingga dengan dipadukannya dua hal tersebut pastinya membuat hasil atau progres dari pendidikan klasik ini menjadi lebih baik dibanding sebelumnya. Sehingga saya tegaskan kembali bahwasanya saya sebagai tim pro atau afirmasi sangat setuju dengan emosi kali ini, karena pendidikan adalah investasi terbaik untuk masa depan pendidikan negara kita dan dunia, dan dapat disebutkan bahwa pendidikan klasik lebih unggul hasilnya dibandingkan dengan pendidikan progresif yang membuat guru hanya menjadi fasilitator saja. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.